Cina ketar-ketir mendadak 50.000 tentara India dikirim. Apa yang mereka rencanakan? Perdana Menteri India Narendra Modi telah meningkatkan taruhan dalam sengketa perbatasan dengan Cina dengan mengirimkan 50.000 pasukan tambahan ke wilayah Himalaya. Secara signifikan hal ini meningkatkan ketegangan antara dua negara besar tersebut. Pakar juga sudah memperingatkan kemungkinan konflik merebak secara tidak sengaja dengan jumlah tentara yang sangat banyak berkumpul di lokasi sempit. Dan perlu diingat, Cina dan India juga terlibat konflik sejak tahun lalu di Ladakh. Konflik itu sampai menyebabkan kekerasan bersenjata menggunakan tangan yang merenggut nyawa lebih dari 20 tentara. Konflik tahun 2020 kemarin juga menjadi konflik yang paling mematikan sejak perang Sino-India tahun 1962 silam. Melansir Express, Ladakh adalah wilayah yang telah melihat peningkatan sejumlah pasukan India terbanyak. Hal itu terjadi karena hasil pengiriman pasukan terbaru. India mengirimkan 20.000 pasukan tambahan ke wilayah pegunungan tersebut. Total pasukan yang dikirim ke India wilayah itu sudah mencapai 200.000 pasukan di 3 wilayah sepanjang perbatasan. Jumlah ini juga meningkat lebih dari 40% dibanding dengan tahun lalu. Aksi ini menunjukkan pergeseran strategi jauh dari sikap defensif murni menjadi sikap India boleh menyerang dan merebut wilayah Cina jika perlu. Strategi ini dikenal sebagai pertahanan ofensif seperti dikutip dari Bloomberg. Juru bicara Menteri Luar Negeri Cina, Wang Wenbin, mengatakan kepada reporter, situasi saat ini di perbatasan antara Cina dan India terhitung stabil dan dua pihak bernegosiasi menyelesaikan isu perbatasan yang juga relevan. Dalam konteks ini, retorika aksi dan pengiriman tentara serta pemimpin politik harusnya membantu meredakan situasi dan meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak, bukan memperkeruh suasana. Terlebih dari DS Huda, Letnan Jenderal dan mantan Komandan Tentara Utara di India memperingatkan, menempatkan banyak sekali tentara di kedua sisi juga sangat beresiko ketika protokol manajemen perbatasan telah rusak. Kedua belah pihak kemungkinan berpatroli di perbatasan secara agresif. Susan Singh, rekan senior di Pusat Penelitian Kebijakan dan pengajar tidak tetap Universitas Yale, menambahkan, krisis tahun lalu telah menyadarkan India bahwa kehadiran Cina menjadi ancaman strategi terbesar di masa depan, dan itu telah memimpin perubahan perhatian dari Pakistan. Asimetri ekonomi dan militer akan tetap pada tempatnya dan ada langkah panjang yang perlu dilalui bagi India untuk melawan asimetri ini. Dunia juga merasa kecolongan dikira sudah berdamai, ternyata India-Cina ternyata malah gontok-gontokan hingga kerahkan kendaraan perang. Meski beberapa waktu tak terdengar ketegangan antara Cina dan India, ternyata malah bukan berarti hubungan keduanya itu membaik. Sebuah rekaman menunjukkan peningkatan besar-besaran pasukan India dan pesawat militer di perbatasannya dengan Cina ketika Presiden Xi Jinping menetapkan strategi militer baru di wilayah itu. Cina dan India berbagi perbatasan sepanjang 3.500 km yang membentang dari wilayah Ladakh di utara hingga Sikkim di timur laut India. Baru-baru ini Angkatan Bersenjata India juga telah meningkatkan aktivitas militer di Ladakh Timur. Padahal sebelumnya telah disepakati bahwa pasukan Cina dan India telah melepaskan diri di daerah itu selama 4-5 Agustus setelah pertempuran brutal yang mengakibatkan 20 tentara tewas tahun lalu. Melansir express.co.uk, Selasa, pada helikopter tempur Apache, Chinook dan Mi-17 terlihat terus berpatroli di area itu. Nyoma ALG merupakan sebuah pangkalan udara lokasi terisolasi di ketinggian 13.500 kaki dan itu terletak hanya 25 km dari Cina sehingga sangat strategis karena kedekatannya dengan garis kontrol aktual yang memisahkan kedua negara. Menjelaskan rekaman baru itu, reporter kantor berita WION Priyanka Sharma mengatakan langkah itu menandakan strategi baru dari Angkatan Bersenjata India untuk meningkatkan kehadirannya di kawasan itu untuk menahan Cina. Dia juga menambahkan bagaimana kegiatan itu juga merupakan pertunjukan kekuatan oleh India ke Cina ketika pasukan India melakukan operasi khusus untuk membuktikan bahwa mereka dapat beroperasi secara efektif di zona yang diperebutkan. Hal ini juga menjembatani kesenjangan antara pangkalan udara yang terletak jauh dari perbatasan dengan Cina. Sharma juga mengatakan bagaimana kehadiran baru pesawat dan kendaraan juga memungkinkan pergerakan cepat manusia dan juga material di Ladakh Timur. Dalam rekaman itu, tentara India juga terlihat melakukan latihan penerbangan ketinggian rendah dengan helikopter Apache dan lain. Sementara tank terlihat meluncur di sepanjang lembah melakukan apa yang tampak seperti latihan serangan. Tentara India juga terlihat keluar dari pesawat dan menunjukkan serangan yang dipertunjukkan saat mereka melenturkan kemampuan militer mereka di depan Cina. Reporter itu kemudian menjelaskan bagaimana resimen yang beroperasi di wilayah tersebut juga telah mengadaptasi kendaraan militer seperti tank dan kendaraan lapis baja sehingga mereka dapat beroperasi lebih efektif di ketinggian yang lebih tinggi. Sharma bahkan menekankan bagaimana tentara juga telah bekerja untuk menciptakan infrastruktur besar untuk mendukung operasi tank baru.
Terjadi lonjakan pertempuran yang menyebabkan 20 tentara India dibunuh oleh tentara Cina dalam insiden pertempuran tangan kosong di wilayah tersebut. Cina mengklaim tentara India membunuh 4 personel militer Cina dalam insiden yang sama. Insiden itu dipahami dan dipicu menyusul banyak tuduhan oleh kedua belah pihak karena masuk tanpa izin di perbatasan. Tuduhan itu juga melihat peningkatan besar-besaran puluhan ribu tentara bersama dengan artileri tank dan jet tempur di sepanjang perbatasan. Sementara tank, kendaraan lapis baja dan juga tentara terlihat melakukan operasi khusus di sekitar Nyoma Advanced Landing Ground. India dan China juga terlibat perang perbatasan pada 1962 lantaran kedua negara memiliki klaim yang tumpang tindih atas sejumlah daerah di wilayah itu di sepanjang perbatasan. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan India atau Kemhan mengatakan bahwa pada Februari, kedua pihak sepakat untuk menarik mundur pasukan dari sejumlah daerah sekitar Pangong So, Danau Gletser di ketinggian 4.270 meter, serta negosiasi berlarut pada komandan militer dan diplomatik kedua negara. Salah satu buntut perang perbatasan adalah pemerintah China menentang kunjungan Wakil Presiden India Venkaiah Naidu ke wilayah sengketa di perbatasan China-India. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, juga mengatakan bahwa China mengingatkan pihak India untuk tidak melakukan tindakan apapun. China mengingatkan pihak India untuk tidak melakukan tindakan apapun yang justru akan memperumit masalah di perbatasan. Menurut Zhao Lijian, China tidak pernah mengakui wilayah itu sebagai India sebagai Arunachal Pradesh. Selain itu, China juga mengingatkan India untuk mengambil tindakan nyata dalam memelihara perdamaian dan stabilitas di wilayah perbatasan China-India. India juga harus bisa membantu mengarahkan hubungan China-India kembali ke jalur yang benar dan juga stabil. Dikatakan bahwa China menganggap India secara ilegal menduduki Arunachal Pradesh, wilayah yang tersebar di 3 daerah Tibet dan diklaim oleh China sebagai bagian dari wilayahnya. Dilansir pikiranrakyat.com dari Antara, pada Kamis kemarin, China dan India juga telah menggelar pembicaraan tingkat komandan operasi sebanyak 13 kali, yang terakhir pada Minggu 10 Oktober. Namun sebelum pertemuan itu terjadi, India dan China saling menyalahkan atas kegagalan menyelesaikan kebuntuan dalam pembicaraan sengketa perbatasan Himalaya. Ribuan tentara India dan China juga saling berhadapan di ketinggian daerah Ladakh, India sejak tahun lalu meskipun kedua negara telah berunding belasan kali untuk meredakan ketegangan. Pada pertempurannya yang ke-13 kalinya, para komandan kembali melakukan pembicaraan. Pejabat India juga menekankan bahwa konfrontasi telah dipicu oleh upaya unilateral China untuk mengubah status quo. Jika perang meletus, China juga unggul, alutsista, India menang pengalaman. Tensi konflik China-India memang dikabarkan mulai menurun dan itu terjadi setelah pemimpin kedua negara sepakat menarik pasukan dari wilayah konflik. Tapi itu tidak mengurangi kewaspadaan India. Kemarin New Delhi mendesak mitranya Rusia untuk mempercepat pengiriman sistem pertahanan rudal yang telah dibelinya. Transaksi pembelian 5 unit sistem pertahanan rudal canggih senilai 12 miliar dolar itu disepakati 2 tahun silam. Awalnya Rusia menunda pengiriman hingga Desember tahun 2021 dengan alasan harus berkonsentrasi menghadapi pandemi COVID. Kesepakatan baru itu tercapai setelah Menteri Pertahanan India Rajnath Singh dalam kunjungan 3 hari di Moskow bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Rusia Yuri Borisov. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India Anurag Srivastava mengatakan bentrokan muncul karena ulah China. Bentrokan itu adalah upaya China untuk mengubah status quo secara sepihak di perbatasan. Sementara dikutip dari South China Morning Post, China mengatakan India masuk ke kawasannya secara ilegal. India dan China merupakan 2 negara tetangga yang sama-sama dihuni oleh lebih dari 1 miliar penduduk. Militer keduanya juga masuk ke dalam top 10 terkuat di dunia versi global firepower. Kekuatan militer China berada di peringkat ketiga setelah Amerika Serikat dan Rusia. Posisi India tepat di belakang ketiga negara itu. Meski secara jumlah personil militer, China kalah jumlah dari India.